kita lakukan terhadap orang-orang yang sedang memusuhi kita. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudaraku, apa yang kita bahas pada edisi kali ini mungkin adalah sesuatu yang paling sulit untuk kita lakukan, yaitu bagaimana kita berbuat baik terhadap orang-orang yang sedang memusuhi kita. Tapi memang tidak ada cara lain. Seperti apa yang saya katakan kemarin, satu-satunya cara untuk mengalahkan kebencian, satu-satunya cara untuk mengalahkan permusuhan ialah dengan mengasihi orang yang memusuhi kita. Kemarin kita sudah membahas mengenai apa saja yang dilakukan oleh orang yang sedang memusuhi kita. Pada dasarnya ada 3 hal, saudaraku. 3 cara orang memusuhi kita. Yang pertama itu mulai dari hatinya. Hati penuh dengan kebencian. Kemudian yang kedua, kalau hatinya sudah penuh dengan kebencian, biasanya yang kedua mulutnya penuh dengan kalimat-kalimat kutukan dan celaan. Sedangkan yang ketiga, setelah hatinya memang penuh dengan kejahatan, mulutnya penuh dengan celaan dan kata-kata yang mengutuki, biasanya tindakannya adalah melukai, menghancurkan, dan mendatangkan celaka. Oleh karena itu kita diminta untuk berbuat yang sebaliknya. Inilah hebatnya pengajaran Kristen. Inilah luar biasanya pengajaran Kristus. Kasihilah musuhmu. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita melakukan hal-hal yang baik kepada mereka yang sedang memusuhi kita. Roma 12 ayat yang ke-14 mengatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Kita diminta untuk memberkati orang-orang yang sedang melakukan hal-hal yang jahat terhadap kita. Orang-orang yang sedang memfitnah, orang-orang yang sedang mencelakakan, orang-orang yang sedang mengutuki, orang-orang yang bahkan sedang mendatangkan kesulitan dalam kehidupan ini, kita diminta untuk memberkati. Pertanyaan saudara barangkali, Pak Paulus, bagaimana caranya saya memberkati? Kan sulit sekali. Saya ini manusia normal, Pak. Kalau saya dilukai, daging saya juga bisa terluka dan secara manusia saya akan balas. Saudaraku, ingat baik-baik, kalau engkau percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin, maka kita harus melakukan apa yang kita yakini. Kalau kita percaya bahwa kasihilah musuhmu adalah pengajaran dari Kristus yang harus kita lakukan, maka tidak ada tawar-menawar lagi. Kita harus taat kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, apa artinya memberkati musuh? Di dalam kamus dikatakan bahwa memberkati musuh artinya kita mengharapkan datangnya kebahagiaan, supaya itu dimiliki oleh orang yang sedang memusuhi kita. Jadi seorang yang sedang memberkati musuhnya berarti dia selalu mengharapkan yang baik. Mengharapkan hal-hal yang membahagiakan akan datang kepada orang yang sedang memusuhi kita. Yang lain lagi ialah to make happy, to make successful, to prosper in temporal concern. Kita diminta, kalau kita sedang memberkati musuh kita, berarti kita membuat orang itu bahagia, membuat orang itu berhasil, membuat orang itu hidupnya diberkati. Dan yang ketiga, to make happy in future life. Kita diminta untuk membuat orang yang menjadi musuh kita ini masa depannya lebih baik. Pertanyaannya, kok enak? Saya dipersulit, saya difitnah, saya dicelakakan, kok malah saya mendoakan orang itu supaya hidupnya lebih baik, supaya lebih bahagia. Enak dia dong, saya yang susah. Nah, itulah panggilan kekristenan. Panggilan untuk memberkati orang lain. Artinya kita harus membuat orang lain diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Nanti kita akan diberkati oleh Tuhan. Sebab kalau permusuhan dibalas dengan permusuhan, kejahatan dibalas kejahatan, caci maki dibalas dengan caci maki, dunia ini tidak akan pernah aman. Rumah tangga saudara tidak akan pernah tentram. Masyarakat kita tidak akan pernah mengenyam kedamaian. Dibutuhkan seseorang yang berani bertindak berdasarkan kebenaran firman, memberkati orang yang mempersulit kehidupan kita. Bukan hanya memberkati saja. Kita diminta untuk mendoakan musuh kita. Apa artinya? Artinya pada waktu kita berdoa, saudaraku, berdoalah supaya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang itu akan memberkati. Setiap kali saudara berdoa, doakanlah orang yang mempersulit hidup saudara. Bukan doa kutukan, bukan doa karena balas dendam. Nah, kadang-kadang kita berdoa seperti ini, yang sebetulnya
Seolah-olah kita ini memberkati, tapi sebetulnya kita sedang mengutuki orang itu. Contohnya seperti ini. Saudara baru saja dikhianati oleh orang yang saudara kasihi. Kemudian dalam doa saudara mengatakan begini, Tuhan, hari ini aku berdoa buat orang yang mengasihi aku Tuhan. Aku berdoa supaya Tuhan melindungi dia. Tapi Tuhan, aku juga berdoa, kasih dia pelajaran Tuhan. Kalau boleh dia mengalami celaka dan ditabrak petir supaya dia sadar. Kalau boleh dia mengalami celaka dan disambar petir supaya dia akan sadar akan apa yang dia telah lakukan terhadap hamba-Mu ini. Nampaknya dari awal saudara rohani doanya. Nampaknya saudara ingin memberkati musuh saudara. Tapi saudara dengar tadi, kalimat-kalimat terakhirnya adalah kalimat-kalimat yang saudara mengharapkan orang itu celaka. Kalau itu yang terjadi, maka doa saudara bukan doa memberkati, tapi doa untuk mendatangkan celaka untuk orang yang sedang memusuhi saudara. Kita diminta untuk berdoa supaya orang yang sedang memusuhi kita diberkati dan diberi kebahagiaan dan dilimpahi dengan rezeki. Haleluya. Saudaraku, marilah kita belajar untuk mendoakan supaya orang-orang yang sedang memusuhi ini akhirnya akan diubahkan hatinya oleh Tuhan. Itu maksudnya. Kita berdoa karena kita tidak mampu mengubah orang itu. Kita tidak bisa menutup atau mengunci mulut orang itu yang selalu mencaci maki. Atau kita tidak bisa mengubah hati orang itu yang sedang merencanakan kejahatan terhadap kita. Yang bisa mengubah adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya bawalah nama orang itu di dalam doa. Supaya Tuhan sendiri yang mengubahkan niat jahatnya. Supaya Tuhan sendiri yang akhirnya bisa menolong dan mengubahkan kehidupan orang itu. Sehingga karakter dan kelakuannya menjadi lebih baik. Haleluya. I cannot change that wicked man's heart. And while it is unchanged, he will continue to harass me. God alone can change it. Saya tidak bisa mengubah kejahatan atau hati yang jahat daripada orang itu. Saya tidak bisa mengubah niat-niat jahat maupun pikiran atau karakter atau perbuatan orang itu. Tetapi Tuhan saja yang sanggup mengubahnya. Itu sebabnya bawalah nama orang itu di dalam doa. Saudaraku, kalau kita mau supaya musuh-musuh kita ini pada akhirnya bertobat, pada akhirnya berubah pikiran, kita harus menjadi orang-orang yang rela untuk membawa nama mereka di dalam doa. Haleluya. Hal-hal seperti ini memang sangat penting sekali. Kita diminta untuk berbuat baik kepada mereka. Mari kita akan melihat bagian yang lain. Selain kita diminta untuk memberkati dan mendoakan, kita diminta untuk melakukan seperti ini. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu, karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Dengan kata lain, bukan hanya mendoakan saja, bukan hanya mengharapkan saja, tapi kita diminta untuk action, untuk berperilaku yang baik terhadap orang yang sedang memusuhi kita. Mungkin cerita ini akan memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang sedang memusuhi kita. Saudaraku, ada seorang perawat berkebangsaan Armenia yang pernah tertangkap oleh tentara musuh dan pada akhirnya ia melarikan diri dan bekerja di sebuah rumah sakit militer. Saudaraku, perempuan yang menjadi perawat ini dia melihat bahwa saudara laki-lakinya yang menjadi tentara pernah dibunuh oleh tentara Turki. Dan apa yang terjadi pada suatu hari, tentara yang telah membunuh kakaknya ini atau saudaranya ini dalam keadaan terluka dan dibawa ke rumah sakit militer di mana perempuan ini sedang bekerja sebagai seorang perawat. Pada waktu perempuan ini melihat bahwa tentara yang telah membunuh kakaknya ini masuk dalam keadaan luka, memang di dalam hatinya ada sebuah pergumulan antara menolong atau membiarkan mati.
ada sebuah tantangan yang luar biasa. Ada sebuah ketegangan antara melakukan hukum kasih atau balas dendam. Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan perawat ini? Dia justru melakukan yang luar biasa. Dia memperlakukan musuhnya dengan baik. Dia merawat tentara itu, dia mengobati tentara itu, dan sampai pada satu titik di mana tentara itu dipulihkan dengan luar biasa. Dan ini apa yang diucapkan oleh tentara itu. Why didn't you let me die? Mengapa kamu tidak membiarkan saya mati saja? Kata musuhnya. Perawat itu mengatakan, I'm a follower of him who said, love your neighbors. I'm a follower of him who said, love your enemies. Do good to them which hate you. Maaf Tuan, aku adalah pengikut seorang yang pernah mengajarkan kebenaran ini. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Saudaraku, tentara Turki yang adalah musuhnya tiba-tiba merasa sangat terkesan. Dan tidak lama lagi, tentara itu mengatakan sebuah ucapan yang luar biasa yang bunyinya seperti ini. I never heard such words before. Tell me more. I want this kind of religion. Dia mengatakan, saya tidak pernah mendengar kalimat macam begini. Ceritakan lagi kalimat-kalimat yang lain. Saya ingin agama yang seperti ini. Luar biasa. Kita baru saja mendengar sebuah percakapan antara musuh dan orang yang dimusuhi. Hasilnya ialah tindakan mengasihi, tindakan memberkati, tindakan-tindakan amal dan perbuatan baik kepada orang yang mempersulit bisa meredakan dan menghancurkan permusuhan dan kebencian. Anda masih mengikuti Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Saya tahu sementara saudara mendengarkan edisi kali ini, mungkin saudara sedang bergumul dengan rasa dendam. Saudara mungkin sedang dilanda dengan ketegangan hati oleh karena saudara sedang disakiti, diperlakukan tidak adil, difitnah, dan di dalam hati saudara sudah ada niat-niat untuk melakukan yang tidak baik kepada orang yang memusuhi saudara. Saya mengajak saudara untuk mengesampingkan itu dan coba mendengarkan ajaran yang luar biasa tadi. Kasihilah musuhmu, berkatilah musuhmu, berbuatlah baik kepada musuhmu. Dan kalau itu adalah perintah dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ganjaran. Saudaraku, saya ingin berdoa bersama dengan saudara. Kalau saudara memang sedang diperlakukan tidak baik, saudara sedang mengalami hal-hal yang luar biasa dari orang yang memusuhi saudara, serahkanlah dia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengubah kehidupan orang itu, dan biarlah kita melakukan bagian kita, dan sisanya nanti Tuhan yang akan melakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa bersama dengan sahabatku dimanapun mereka berada, yang sedang bergumul dengan suasana hati mereka karena dendam, sakit hati, kebencian, dan perlakuan-perlakuan tidak adil yang mereka alami. Biarlah pada hari ini kami belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu, yaitu mengasihi mereka yang melukai dan mendatangkan kesulitan dalam kehidupanku. Tuhan, aku berdoa, secara manusia kami tidak sanggup, tapi sanggupkanlah kami bersama dengan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.